remember when we would stay out too late. We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Dari Latsar CPNS Kabupaten Tanjung Timur tahun 2025 ingin menanyakan tentang nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan dengan berakhlak. Langsung saja Mbak, mari kita mulai. Menurut Mbak, apa tandanya seorang ASN itu setia dan tulus melayani masyarakat? Kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh, nggak minta imbalan apa-apa, Gimana pegawai seharusnya membantu pelayanan publik? seharusnya mereka lebih sabar ya, karena kan nggak semua masyarakat ini ngerti tentang kemajuan teknologi, jadi harus sabar untuk mengajari mereka tentang penggunaannya. Menurut Mbak, biasanya masyarakat melihat dari mana sikap tanggung jawab seorang pegawai? Dari cara kerjanya, dengan cara dia bertanggung jawab atas suatu masalah dan tidak malah lari dari masalah tersebut. Menurut Mbak, apa hal yang perlu dilakukan ASN muda untuk meningkatkan keahlian dalam bekerja? Lebih sering ikut pelatihan supaya lebih update tentang peraturan dan juga tentang teknologi terbaru. Apa pesanan Mbak untuk ASN muda agar mereka tetap bekerja dengan jujur dan amanah? Jangan gampang tergoda dengan bujuk rayu, tetap bekerja lurus dan jujur, pasti masyarakat akan percaya. Di sini saya ingin menanyakan tentang nilai-nilai dasar ASN mengenai berakhlak. Yang pertama, selama ini gimana Bapak menilai pelayanan pegawai di kantor seperti saya di kantor camat? Pelayanannya ASN sekarang ya, menurut saya sih pelayanan yang diberikan pegawai ASN itu yang sekarang itu dibanding dengan pegawai-pegawai yang lalu sebelum-sebelumnya itu lebih baik karena sekarang itu dia itu kerjanya lebih cepat dan pegawainya juga ramah-ramah sih tuh. Yang kedua Pak, menurut Bapak apa yang paling dibutuhkan masyarakat dari pelayanan PNS? Menurut saya ya, yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu di era global sekarang itu tuh menurut saya itu yang penting itu cepat, jelas Ya. dan nggak ribet lah gitu. Oke. Pertanyaan ketiga Pak, pernah misalnya waktu ada salah Yep. pegawainya langsung menanggapi dengan cepat, apakah pegawai tersebut langsung bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab. Kalau saya lihat pegawai-pegawai sekarang itu yang sekarang itu sangat bertanggung jawab. Kalau ada data yang salah, Ya. pegawainya itu langsung memperbaiki tanpa nyalain orang lain gitu. Tuh sekarang itu. Kalau misalnya PNS itu dianggap berkompeten, menurut Bapak itu kompeten dari mana? Berkompeten, ASN yang berkompeten, yang berpotensi ya. Itu dia tuh paham pekerjaannya, dia paham apa yang yang mesti diberikan ke masyarakat dan bisa kasih penjelasan yang mudah dipahami gitu. Mudah dipahami, penjelasannya mudah dipahami dan iya itu dan beragam lah. Selanjutnya bagaimana menurut Bapak pegawai PNS itu melayani masyarakat dengan adil? Dengan adil. Kalau dengan adil ya mesti harus sama rata lah. Ya. Mesti harus sama rata, jangan tumpang tindih, terus jangan membedakan orang, masyarakat gitu kan. Karena semua warga kan punya hak dan itu yang mesti diterima itu mesti sama. Gitu. Dari pengalaman Bapak, Ya. pegawai kita ini sudah cukup sungguh-sungguh atau belum dalam melaksanakan tugas? Sungguh-sungguh ya pastilah. Kalau sekarang ini memang banyak berbeda dari sebelumnya, sangat bersungguh-sungguh kalau menurut saya ya, dan tentu masih banyak hal positif yang diberikan dari sebelum-sebelumnya. Iya Kak, saya dapat bilang untuk menanyakan nilai berakhlak Kak. Saya ingin bertanya Kak ya. Makasih banyak Kak. Ini pertanyaan berakhlak Kak ya. Sistem prioritas pelayanannya Kak ya. Menurut Kakak, bagaimana Kakak memastikan kepuasan masyarakat dalam bekerja atas dasar Kakak? Kalau saya ya, Iya Kak. kalau saya selalu berusaha aktif dengan bertanya langsung kepada penerima tentang layanan yang diberikan. Terus juga kami memiliki kotak saran juga untuk saran dan juga survei kepuasan. Berarti di sini ada kotak saran yang Kak ya? Ada. Oh iya Kak. Kan di berakhlak itu ada akuntabel ya Kak ya. Bagaimana Kakak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan Kakak Kak? Sebenarnya setiap tugas yang saya terima itu saya catat secara
dalam logbook dan juga membuat laporan progres secara rutin tentunya pada atasan. Oh iya Kak, nanti kita setiap ada tugas tuh kita catat ya Kak, untuk dokumentasi gitu ya Kak ya. Dan kita laporkan itu penting pada atasan. Oh iya. Mereka juga mengetahui apa yang kita kerjakan itu sesuai. Oh, ya itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kita ya Kak ya. Kompeten Kak, bagaimana Kakak mengetahui kalau Kakak berkompeten atau Kakak berkompeten Kak? Atau cara kita meningkatkan kompetensi diri kita Kak? Iya, sebenarnya kalau dalam pemerintahan itu kita harus belajar ya. Oh iya Kak. Mungkin saya secara rutin itu mengikuti pelatihan, juga ada seminar, webinar yang relevan tentunya dengan yang saya kerjakan. Iya Kak. Saya juga mungkin sebenarnya referensi seperti membaca jurnal. Oh, jadi kita harus sering apa diskusi, baca jurnal, ya pelatihan gitu ya Kak ya? Biar kita tahu juga dan kualitas kita dalam mengerjakan pekerjaan. Oh iya Kak, jadi tidak stuck gitu ya Kak ya? Iya, jadi Nanti bisa mendapatkan nilai plus dari atasan bahwa bisa. oh iya Kak, makasih banyak Kak ya. Ini Kak, kan kita di lingkungan kerjaan kan di sekitar daerah ini kan besar Kak. Iya. Bagaimana kita menjalin hubungan harmonis, hubungan peduli ya antar sesama tuh Kak? Sebenarnya karena kesibukan kita kadang kan kita komunikasi itu penting ya. Iya. Jadi mungkin sering-sering kita menyapa Oh. kita mendengarkan pendapat kita mungkin ada yang lagi mereka itu merupakan saran kita juga untuk memperbaikinya yang ke depannya. Iya. Kita juga bisa menyesuaikan nanti kebutuhan kita ya. Oh iya Kak ya, dengan hal kecil menyapa aja itu sudah menjalin komunikasi ya Kak ya? Iya, komunikasi itu penting. Benar Kak, itu salah satu bahan manusia Kak ya? Ini adalah Iya Kak, maaf ya Kak kalau Bapak ya perasaannya loyal Kak ya. Iya. Kita kan harus loyal nih dengan atasan, dengan bangsa, dan negara kita. Kita bagaimana Kak menunjukkan loyalitas sebagai PNS? Kalau loyalitas dan sebagainya itu sebenarnya mendedikasikan diri kita sepenuhnya untuk bangsa dan negara itu penting. Iya, ini ya Kak, benar bukan itu sumpah kita ya Kak. Sumpah jabatan ya. Benar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah bersama dengan rekan kerja kita yang akan berbagi pandangan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama. Ini kita sama Bu Depi. Ya, sama Bu Depi. Bu, bagaimana sih rasanya kalau ada teman di kantor yang waktu itu pekerjaannya lagi banyak banget dan kita itu saling membantu? Itu kalau pekerjaan saya membantu itu tuh kita jadi tim, satu pekerjaan itu jadi cepat selesai. Terus kita sama-sama tahu walaupun beda profesi tapi kita mengetahui bahwa semua perbedaan itu tetap sama untuk satu kantor. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, menurut Ibu tanggung jawab kerja teman-teman di kantor biasanya tuh dilihat dari mana ya Bu ya? Tanggung jawab pekerja kantor menurut saya itu dari selesai atau tidaknya dia pekerjaan sama memahami pekerjaan yang mereka beban, yang mereka tanggung jawab dan kerjaan itu harus selesai. Iya Ibu. Bu, ini kan kalau di tempat kita bekerja ada nggak teman yang menurut Ibu yang paling ahli di bidangnya dan bisa dijadikan contoh? Banyak. Misalnya salah satunya Kak Lina, itu kan bagian program tuh. Nah dia salah satunya pegawai paling lama di Dispunap. Dia mengetahui semua kegiatan tentang perencanaan. Nah kemudian salah satunya lagi mungkin Bang Dani ya, Mbak Dani Maneta, dia sudah 2 minggunya sudah tentang pengolahan sapi, kayaknya dia lebih tahu. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, kalau kita dalam bekerja kelompok, biasanya bagaimana sih caranya kita dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan tepat Bu? Kalau kita bekerja kelompok, kita tuh harus maksudnya tuh harus setiap orang harus mengetahui tugas yang diberikan untuk bekerja kelompok. Dia memahami, terus dia mengerti, terus saling koreksi satu sama lain. Oh berarti dibagi rata Bu ya kerjaannya ya? Ya, Begitu Bu. Selanjutnya Bu, menurut Ibu, apa tantangan paling berat untuk menegakkan tetap kita itu disiplin dan setia pada aturan yang ada di kantor itu Bu? betul. Ulang lagi. Menurut Ibu,
apa sih yang bisa menjadikan kita itu tetap setia, tetap disiplin untuk di saat di kantor itu bagaimana gitu nah?